Dalam seri ke-137 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Rakawi Girang, Tata Api sebagai Rana Dikara, Juni sebagai Linggapati, Bambang Hermanto sebagai Wungkilur, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong saling berpandangan. Sementara penunggang kuda di depan mereka masih saja mengumbar tawanya. Mereka tidak dapat menerka apa maksud tawa itu. Sesaat kemudian tawa itu pun lenyap. Penunggang kuda itu menyipitkan matanya, lalu mendengus keras sambil melompat turun. Hai, kalian prajurit-prajurit Kediri. Kalian hanya banyak laga. Ayo, turun dari kuda. Aku tantang kalian berbaku hantam. Kakang Jaran Bangkal. Apa orang ini sudah gila? Ayo turun. Aku ingin tahu, apakah kehebatan prajurit-prajurit Kediri seperti yang disombongkannya itu? Kau siapa? Dan apa maksudmu menantang kami? Aku adalah Linggapati. Aku sama sekali tidak senang melihat tingkah laku kalian di desaku ini. Oh, jadi kau masih warga desa Lopanda? Ya. Desaku bukan tempat untuk pamer kesombongan. Lebih baik kalian berdua segera angkat kaki dari sini. Hebat. Mengapa tiba-tiba kita berhadapan dengan orang tolol seperti ini, kakak? Jangan banyak bicara. Ayo turun. Iya, baik. Aku akan turun. Nah, apa maumu sekarang? Tunggu, Adi Jaran Lejong. Kau sebenarnya punya persoalan apa dengan kami, Linggapati? Bukan hanya aku yang mempunyai persoalan dengan prajurit-prajurit Kediri. Perbuatan kalian dan teman-teman kalian sudah melampaui batas. Kemarin di desa Cunggrang 2 orang warga desa telah mati karena dianiaya oleh prajurit-prajurit Kediri. Berita-berita tentang tindakan sewenang-wenang seperti ini sudah tak asing lagi di telinga kami. Dan sekarang kau masuk ke daerah kami, ke desa Lopandak. Di sini pun kau agaknya sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kau aniaya salah seorang warga desa kami dan kau remukkan cangkulnya. Hei, Linggapati. Apakah kau masih ada hubungan saudara dengan Wungkilur? Sekalipun Wungkilur itu orang lain, aku tetap tidak terima dia diperlakukan sewenang-wenang. Wungkilur pantas mendapat perlakuan seperti itu. Dia tidak menghargai kami sebagai petugas pemerintah Kediri. Linggapati, baru saja aku menemui kepala desamu. Dia cukup ramah. Dia bisa mengerti apa kemauan kami. Dan dia berjanji mau membantu kami dalam membina keamanan dan ketertiban umum, khususnya untuk desa Lopandak sendiri. Kalian jangan membual di depanku. Bagaimana rakyat kecil bisa merasa aman jika setiap hari mereka harus berperang melawan kekejaman dan ketidakadilan? Kalian telah merampas habis apa yang menjadi milik mereka. Tak ada lagi yang tersisa kecuali penderitaan yang semakin bertambah setiap harinya. Linggapati, berani sekali kau berkata-kata seperti itu. Kau tahu, kalau kulaporkan pembicaraanmu itu pada pimpinan kami di Kediri, desa Lopandak ini akan disapu bersih. Kalian tak akan pernah bisa melaporkannya. Karena aku tak akan mengizinkan kalian keluar dari dalam keadaan hidup dari desa Lopandak. Ya, hop, ya, ya, hop. Linggapati, kau telah berlaga sebagai pahlawan. Dan itu yang akan menyebabkan kau binasa di tangan kami. Ayo, Adi Jaran Lejong. Iya, iya, iya. Linggapati, kau sudah
sudah melakukan kesalahan paling besar yang akan merugikan desa kelahiranmu. Kau berani menyerang kami, petugas-petugas keamanan pemerintah Kediri. Linggapati, pemuda berbadan tegap dan nampak kurang sabaran itu, tidak menanggapi kata-kata Jaran Pangkal. Dia hanya melirik ke kiri dan ke kanan, ke arah pohon-pohon liar di sekitarnya. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong terkejut karena mendadak dari sela-sela pohon-pohon liar bermunculan sosok-sosok tubuh. Mereka rata-rata masih muda dan di tangannya menggenggam aneka macam senjata tajam. Jadi rupanya kalian sudah merencanakan semua ini. Kalian bermaksud memperdaya kami. Kami sudah tak sabar lagi, tuan-tuan. Perbuatan kalian benar-benar sudah memuakkan. Kami tidak akan tahan lagi. Baiklah. Tapi apakah kalian tahu bahwa akibat yang bisa timbul karena perbuatan kalian ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan? Kalian tidak perlu mengancam kami. Tekad kami sudah bulat. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus ditendang, dipukul, dan dihina seperti gembel jalanan. Kalian memang gembel jalanan. Untuk busuk, pendekar busuk. Kalian akan mampus di tangan kami. Jaran Lejong segera menyerbu sambil mengayunkan pedangnya. Ikuti Jaran Pangkal yang menyerang dengan jurus-jurus andalan. Linggapati dan kawan-kawannya menyambut dengan semangat kebencian. Maka pecahlah pertarungan sengit antara dua orang anak buah Mubajir melawan pemuda desa Lopandak yang seluruhnya berjumlah 9 orang. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong mengamuk. Pedangnya berkelebat, mendesing ke arah lawan-lawan yang mengeroyok mereka. Bagaimanapun mereka adalah bekas jawara yang di masa lalunya pernah hidup sebagai perampok. Mereka sudah cukup berpengalaman dalam dunia kekerasan. Tapi 9 pemuda yang mengepung mereka ternyata bukanlah warga desa biasa yang hanya bisa bercocok tanam. Keterampilan mereka memainkan senjata cukup memaksa Jaran Pangkal dan Jaran Lejong tetap waspada dan berhati-hati. Dan suatu ketika, mereka serentak menyerbu hampir berbarengan. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong menyambut sambil berkelit ke kiri dan ke kanan. Lawanlah Jaran Pangkal! Kurang ajar! Mereka telah membunuh teman-teman kita. Ayo, sergap terus! Bunuh saja mereka! Bunuh saja! Iya! Hop! Iya! Hop! Iya! Hop! Iya! Kakang Jaran Pangkal. Kau nampaknya... Kau terluka parah, Kakang. Kakang. Lambung. Kakang. Lambungku terkena sabetan pedang Linggapati. Pedang itu pasti dibubuhi racun. Kakang. Panas sekali rasanya. Tapi mereka semua terbunuh, Kakang. Hanya Linggapati yang sempat menyelamatkan diri, Kakang. Kemana si Linggapati? Entahlah, Kakang. Dia berlari ke arah sana. Masuk ke dalam hutan, Kakang. Kakang. Peristiwa ini bukan main-main, Adi Jaran Lejong. Iya, Kakang.
Ada yang berdiri di belakang mereka itu. Sudahlah, Kakang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Kau saja yang pergi, Ade. Kakang. Lukaku sangat parah. Darahku banyak yang keluar. Tidak, Kakang. Tidak. Kita akan kembali ke Jasun Wungkal bersama-sama, Kakang. Goblok! Kau jangan membuang waktu. Cepat tinggalkan aku. Iya. Cepat laporkan peristiwa ini pada Tuanku Baja. Cepat, Ade, jangan melejong. Lalu, Kakang. Jangan pikirkan aku, cepat pergi. Cepat. Kau tidak punya waktu banyak. Baik, Kakang. Baiklah. Aku akan secepatnya kembali ke Jasun Wungkal. Iya. Buka pintunya, Kakang. Siapa itu? Aku, Wong Kilur. Cepat buka pintunya, Kakang. Iya, sebentar. Ada apa, Wong Kilur? Cepat ambil kudamu dan ikut aku, Kakang. Ada apa? Nanti kujelaskan. Atau Kakang bisa melihatnya sendiri. Kita harus segera ke pagar Gunung Batu. Ada peristiwa gawat yang menimpa desa kita, Kakang. Oh, baik. Tunggu. Aku akan berpakaian dan mengambil kudaku. Sebentar menunggu di depan pintu rumah Rakawi Kirang. Kepala desa Lopandak itu keluar dari samping rumah sambil menuntun kudanya. Wung Kilur menyambar obor yang terpancang di pagar halaman sebelum melompat ke atas kuda. Dan dua orang itu pun segera berkuda menuju pagar Gunung Batu yang terletak di sebelah timur desa Lopandak. Benar-benar gila. Mengapa bisa begini, Wong Kilur? Jumlah semua yang mati ada 9 orang, Kakang. Oh, Termasuk Jaran Bangkal. Lihat mayatnya tergeletak di atas akar pohon. kurang ajar. Rupanya aku telah dikhianati oleh seseorang. Wong Kilur, Iya, Kakang. aku akan bertanya padamu. Jawablah dengan jujur. Kakang Rakawi Kirang mencurigai aku. Oh, bukan begitu. Akulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena aku kepala desa. Baiklah. Apa yang ingin kau tanyakan, Kakang? Kaukah yang merencanakan semua ini? Tidak. Wong Kilur, kau harus bisa membuktikan bahwa kau tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kita semua tahu, hampir seluruh warga desa mendengar bahwa 2 prajurit Kediri itu telah menganiayamu di tengah sawah. Iya. Mereka memang telah menganiaya aku. Bahkan pendekar yang bernama Jaran Lejong itu telah meremukkan canggulku, Kakang. Nah, Tapi bukan berarti aku lalu sakit hati dan tidak mampu menahan diri. Aku masih seorang warga desa yang patuh dan menghargai kata-kata kepala desanya, Kakang. Kakang boleh percaya boleh tidak. Tapi aku sudah memberikan pengakuan yang benar. Baiklah, Wong Kilor. Aku percaya kata-katamu. Tapi sebagai kepala desa, aku harus mengusut peristiwa ini dan mempertanggungjawabkannya pada Gusti Banyak Kapuk. Iya, memang sayang sekali. Kalau sampai pemerintah Kediri mencium peristiwa ini, desa Lopandak bisa hancur lebur. Selama ini sudah kukatakan berulang kali, jangan mengumbar hawa nafsu. Harus pandai-pandai mengendalikan diri. Jangan melawan.
Jangan menentang dan mengadakan perlawanan terhadap mereka. Belum saatnya. Belum saatnya. Hah? Tapi, ya, sudahlah. Kakang Rakawigirang, aku tahu siapa yang menjadi otak peristiwa ini. Hah? Kau tahu? Semula aku sudah berusaha mencegah, tapi dia nekat. Anak muda selalu begitu, berdarah panas, dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Tapi aku tidak menduga dia bisa mengumpulkan teman-temannya sebanyak 8 orang. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Wong Kilur? Linggapati. Linggapati? Hah? Linggapati anak Rana Dikara? Iya. Dia sangat menaruh dendam pada 2 orang yang telah menganiaya aku itu. Iya. Aku sudah berusaha membujuk, tapi agaknya usahaku itu sia-sia. Kalau begitu, aku harus menemui ayahnya. Kau kumpulkan beberapa orang warga desa untuk mengurus penguburan mereka. Sementara malam ini juga, aku akan pergi ke rumah Rana Dikara. Baik, Kakang. Anakku Linggapati telah berbuat seperti itu? Ya, Wong Kilur yang mengatakannya padaku. Akan ku hajar anak itu. Sabar Nandikara. Tidak perlu terburu nafsu. Semua kita hadapi dengan kepala dingin. Jangan gerusa-gerusu. Apa yang telah dilakukan Linggapati dan teman-temannya jelas akan membawa akibat buruk bagi desa Lopandak. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, akibat buruk itu bisa menggagalkan rencana besar Gusti Sangramawijaya. Jadi sekarang aku harus bagaimana, Rakawigirang? Anak itu jelas tidak akan berani pulang ke Lopandak. Itu tugasmu, Rana Dikara. Kau harus dapat menemukan anakmu dan membawanya ke rumahku. Selanjutnya, akulah yang akan melaporkannya pada Gusti Banyak Kapuk. Baiklah. Aku berjanji akan membawa anakku kembali ke Lopandak. Dia memang bersalah besar. Dia harus bertanggung jawab. Rakawigirang segera minta diri. Rana Dikara kelihatan sangat kesal. Malam itu dia tidak bisa tidur karena memikirkan anaknya Linggapati. Fajar masih cukup jauh ketika orang tua itu menuntun kudanya ke halaman. Linggapati, anak gemblong. Kau akan kutangkap sendiri. Aku sendiri, bapakmu, yang akan memburu dan menangkapmu, Linggapati. Iya. Rana Dikara terus berkuda menyusuri lereng-lereng. Dan akhirnya kuda itu lenyap di balik pohon-pohon besar. Tapi mendadak, laki-laki brewok dan berbadan tegap itu menarik tali kekang kudanya. Ada orang duduk di bawah pohon, di atas sebongkah batu hitam. Sepertinya si Linggapati, anak setan. Apa yang dikerjakannya di situ? Apa dia sudah kesurupan atau bagaimana? Iya, jelas dia Linggapati. Awas kau, anak edan. Akan kuringkus kau malam ini juga. Rupanya dia tidak melihat kehadiranku. Mungkin pikirannya sedang kacau. Rana Dikara pelan-pelan turun dari punggung kudanya. Sebuah pedang pendek tergenggam di tangan kanannya. Dia hanya mau berjaga-jaga saja. Takut orang itu ternyata bukan Linggapati, melainkan perampok yang sedang istirahat atau tertidur. Langkah-langkah Rana Dikara semakin jauh meninggalkan kudanya. Tapi dia sangat terkejut begitu orang itu berbalik dan langsung menyerangnya dengan pedangnya.
Hutan liar di bawah lereng Gunung Arjuna sebelah timur masih gelap. Rana Dikara menghentikan kudanya di balik sebongkah batu padas. Samar-samar dia dapat melihat ada sosok tubuh manusia duduk di atas akar pohon. Rana Dikara sambil menggenggam pedang mendekati sosok tubuh itu yang diduga adalah anaknya sendiri, Linggapati. Hiya! Hop! Ha! Hiya! Rana Dikara terpaksa dengan sedikit gugup berusaha membendung serangan yang datang dengan gencar. Dalam suasana yang gelap itu, keduanya bertempur. Bunyi pedang dan teriakan terdengar gaduh riuh, seperti bunyi makhluk-makhluk halus berebut mangsa. Rana Dikara akhirnya dapat memastikan bahwa orang yang menjadi lawannya sekarang adalah anaknya sendiri, Linggapati. Hentikan Linggapati! Linggapati, benar kau Linggapati anakku? Ayah. Anak bodoh. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo, pulang. Saya tidak mau, Ayah. Tidak? Kau mau menjadi kawanan anjing liar? Ayo pulang. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang kau lakukan pada prajurit-prajurit Kediri itu. Aku tidak berani pulang, Ayah. Kau mau menjadi seorang pengecut? Kau sudah memalukan ayahmu, Linggapati. Mengapa kau lakukan tindakan liar itu? Sembrono. Kau tahu akibat apa yang akan ditanggung seluruh warga desa Lopandang? Aku tidak bisa menahan diri lagi, Ayah. Prajurit-prajurit Kediri itu memang sudah keterlaluan. Lalu kau mengajak teman-temanmu untuk mencegat mereka. Dan kau tahu apa yang terjadi? 8 orang temanmu semuanya terbunuh. Apakah sikapmu itu bisa dikatakan terpuji? Dan sekarang kau melarikan diri ke hutan seperti anjing kena gebuk. Memalukan. Aku tidak takut melawan prajurit-prajurit Kediri itu, Ayah. Aku sanggup bertempur dengan mereka sampai titik darah terakhir. Kau tidak usah membual. Tak ada perlunya menyombongkan diri begitu, Linggapati. Aku baru percaya bahwa kau seorang pemuda yang gagah berani. Kalau sekarang ikut aku pulang. Ayo, tunjukkanlah bahwa kau adalah seorang pemberani di depan Gusti Banyak Kapuk. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Mengapa? Kau takut? Bukan karena takut, Ayah. Aku tidak mau pulang karena aku pasti akan disalahkan. Jadi kau tetap merasa bahwa tindakanmu yang edan-edanan ini benar? Kau dan teman-temanmu telah mengeroyok 2 orang prajurit Kediri. Prajurit-prajurit Kediri itu memang harus dilawan, Ayah. Supaya tidak semakin sewenang-wenang. Jadi, kau mau melawan prajurit-prajurit Kediri? Itu sama halnya kau mau memberontak. Apa kau merasa sudah punya cukup orang? Kau punya kekuatan untuk menumpas mereka? Linggapati, kau masih terlalu muda. Kau tahu, prajurit Kediri itu jumlahnya puluhan ribu. Dan mereka semua terlatih baik dalam hal ulah kanuragan. 1000 orang prajurit sudah akan bisa memusnahkan desa Lopandak ini. Sudahlah, Linggapati. Jangan seperti anak kecil. Ayo, pulang. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan kepala desa dan Gusti Banyak Kapuk. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Lebih baik aku mati di tengah hutan belantara daripada aku harus pulang, Ayah, dan menanggung rasa malu. Jadi kau nekat tidak mau pulang? Tidak, Ayah. Jangan paksa aku, Ayah. Kau memang anak susah diurus. Mau atau tidak, kau harus pulang bersamaku. Jangan lari, Linggapati! Kurang ajar. Anak itu malah mengajak kucing-kucingan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa membawanya kembali ke Lopandak.
Iya. Ranadikara tidak bisa melewati jalan yang dilewati anaknya. Dia terpaksa mengambil jalan memutar. Kuda yang ditungganginya berlari kencang di tepian tebing terjal, di atas lembah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Kuda itu melompati sebuah sungai besar. Ranadikara menarik tali kekang kudanya ketika melihat ada seorang gadis cantik berdiri di tengah jalan. Hei, Wardamurti. Bukankah kau Wardamurti, anak gadis Rakawi Kirang? Benar, Paman. Saya Wardamurti. Apa yang kau lakukan di sini? Saya menyesal sekali. Mengapa Kakang Linggapati sampai berbuat nekat? Jadi kau di sini untuk mencari anakku, Linggapati? Iya, Paman. Saya tahu di mana dia berada. Kau tahu di mana bocah gemblung itu? Hah? Kalau begitu, ayo, tunjukkan tempatnya. Akan kuseret anak itu kalau Pandak sekarang juga. Jangan, Paman. Lebih baik Paman Ranadikara kembali saja ke Pandak. Soal Kakang Linggapati, serahkan saja pada saya. Biar saya yang membujuknya. Wardamurti, Linggapati itu anakku. Maka akulah yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk segera membawanya kembali ke Pandak. Gusti Banyak Kapuk harus segera mendapat laporan yang terperinci soal pembunuhan ini. Kakang Linggapati tidak akan mau pulang bersama Paman. Kalau dia tidak mau pulang, aku akan memaksanya. Jangan, Paman. Jangan menghadapinya dengan kekerasan dan paksaan. Biarlah saya yang akan menghadapinya. Kalau Paman Ranadikara percaya pada saya akan berusaha membawanya ke Pandak sebelum malam nanti. Tolong, Paman. Biarlah saya yang membujuknya. Saya kenal wataknya. Saya yakin akan bisa membawanya pulang tanpa harus menggunakan kekerasan. Mengapa tidak kita berdua saja menemuinya? Kalau memang kau tahu tempat persembunyian si anak liar itu, katakanlah. Lalu kita temui dia bersama-sama. Jangan, Paman. Itu tidak mungkin. Kakang Linggapati tidak mungkin mau kalau kita jemput bersama. Dia orangnya keras dan harga dirinya besar. Dia lebih suka mati daripada harus dibawa pulang seperti orang tangkapan. Ya, mungkin benar apa yang kau katakan itu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kukatakan kalau ayahmu nanti menanyakan soal Linggapati? Paman tidak usah menemui ayah saya. Sebelum Kakang Linggapati saya bawa kembali. Paman menunggu saja di rumah. Kalau begitu baiklah. Tapi ingat, kalau sampai malam nanti kau belum juga kembali, aku terpaksa meminta ayahmu agar mengerahkan warga desa untuk mencarinya ke tengah hutan. Nah, aku pergi dulu. Iya, Paman. Hati-hatilah, Wardamurti. Terima kasih, Paman. Iya. Setelah Ranadikara lenyap di balik tikungan Bukit Batu, Wardamurti melompat ke arah balik pohon-pohon liar di sekitarnya. Putri tunggal Rakawi Kirang itu terus berlari-lari kecil menyusuri jalanan setapak. Kakang Linggapati memang muda panas. Dia sebenarnya baik, tapi mudah sekali terpancing hawa marahnya. Biasanya dia di sekitar tempat ini. Tapi mungkin sekarang dia bersembunyi di tempat lain. Kakang Linggapati. Mungkin dia bersembunyi di tempat lain. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini.
Werdamurti lalu melompat ke arah dinding-dinding padas yang menjulang tinggi di depannya. Dia masuk ke sebuah celah, menyelinap ke dalam. Dia agak ragu-ragu untuk meneruskan langkahnya ketika melihat di depannya nampak mulut sebuah gua menganga lebar. Tapi kemudian dia memaksakan diri untuk memasuki gua itu. Kakang Linggapati. Kaukah Kakang Linggapati? Mengapa kau datang kemari, Werdamurti? Oh, Kakang. Awas, jangan mendekati aku. Mengapa, Kakang? Aku bukan lagi Linggapati yang pernah kau kenal selama ini. Semalam aku telah berubah menjadi seorang pembunuh. Kau melakukannya tentu mempunyai alasan yang kuat. Aku benci pada prajurit-prajurit Kediri itu. Mereka telah merampas hak orang-orang kecil yang lemah dan tidak berdaya. Mereka itu pencuri-pencuri tengik yang sombong dan sewenang-wenang. Aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan, Werdamurti. Bagaimana dengan teman-temanmu yang 8 orang itu, Kakang? Kabarnya mereka semua terbunuh. Ya, aku sedih sekali melihat kenyataan pahit ini, Werdamurti. Tapi mereka mati untuk sesuatu yang bersifat luhur. Mereka adalah teman-temanku yang terbaik. Dan mereka gagah berani, pantang menyerah, dan tak kenal takut melawan kesewenang-wenangan itu, Werdamurti. Kakang Linggapati, kita semua membenci prajurit-prajurit Kediri yang seringkali berbuat kejam pada rakyat kecil. Tapi, apakah kita harus melawan mereka dengan membabi buta, dengan brutal, dan akhirnya dikalahkan dengan hina? Aku belum kalah, Werdamurti. Selama masih hidup, aku tidak akan pernah kalah bertarung melawan cecunguk Jaya Katwang itu. Apa gunanya menuruti hawa nafsu dan ingin melawan mereka sendirian? Mengapa Kakang Linggapati tidak mau membuka diri barang sedikit? Apa maksudmu dengan membuka diri, Werdamurti? Bolehkah aku duduk di sampingmu, Kakang? Werdamurti, kau jangan coba-coba membujuk aku agar mau pulang ke Lopandak sekarang. Tidak, Kakang. Aku tidak akan membujukmu. Bukankah kau bisa mengambil keputusan sendiri yang lebih bijak? Aku hanya ingin duduk di sebelahmu. Jadi kau tidak setuju aku melawan prajurit-prajurit Kediri itu? Pada saatnya nanti, kita semua akan melawan mereka. Kita akan bertempur di bawah perintah Gusti Sanggramawijaya. Kapan Gusti Sanggramawijaya mau melawan Jaya Katwang? Itu sudah pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Kita harus menunggu. Kita harus bersabar. Menunggu? Sabar. Menunggu. Sabar. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu, Werdamurti. Aku sudah tidak tahan lagi. Tentara Kediri banyak jumlahnya, Kakang. Mungkin mencapai puluhan ribu orang. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah untuk memberontak dan mengalahkan mereka. Selama ini, Gusti Sanggramawijaya dan orang-orang kepercayaan beliau sedang membuat persiapan sebaik-baiknya. Gusti Banyak Kapuk ditugaskan melatih calon-calon prajurit Majapahit. Mereka digembleng, ditatar, diasah siang malam di atas lereng Girinata. Dan kita, di samping sebagai calon prajurit, juga ditugaskan melindungi kegiatan rahasia ini. Seluruh warga Lopandak dilarang keras membocorkan rahasia ini, atau berbuat hal-hal yang bisa membocorkan rahasia besar ini. Ya, aku tahu, Werdamurti. Itulah sebabnya kita semua dilarang keras melawan, dilarang menentang prajurit-prajurit Kediri itu. Demi menjaga rahasia ini, kita harus tunduk dan berpura-pura bodoh dalam hal ilmu kanuragan. Bukan berarti kita benar-benar tunduk atau benar-benar bodoh, Kakang. Semua ini kita lakukan hanya demi menyelamatkan rencana besar yang telah disusun Gusti Sanggramawijaya bersama orang-orang yang menjadi kepercayaan beliau. Aku tahu, Werdamurti. Semua kata-katamu itu hanya kau maksudkan untuk memojokkan aku. Tidak, Kakang. Aku tidak bermaksud memojokkanmu. Kalau begitu, jangan lagi bicara soal ini, Werdamurti. Kau mau bicara soal apa, Kakang? Soal kita.
Apalagi yang akan kita bicarakan soal kita? Sekarang, kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Werdamurti, keadaanku sekarang sedang sulit. Aku tidak mungkin kembali ke Lopandak. Mengapa tidak mungkin? Aku malu, Werdamurti. Kau tidak perlu malu, Kakang. Aku masih punya harga diri. Kalau kau mau pulang dan mengakui kesalahanmu di depan Gusti Banyak Kapuk, maka persoalan ini akan selesai. Aku pasti akan disalahkan. Dan semua pasti menyalahkan aku, Werdamurti. Kalau kau merasa benar, mengapa takut disalahkan? Jadi, kau menganggap aku benar? Menurut pendapatku, dalam hal ini, kita tidak perlu saling menyalahkan. Memang, tindakanmu bisa merugikan kita semua. Tapi semua sudah terjadi. Kita mau apa? Kakang Linggapati, aku sudah cukup lama di sini. Kau mau kemana, Werdamurti? Aku tidak bisa terus di sini. Jadi, kau mau meninggalkan aku sendiri di sini? Aku harus pergi, Kakang. Jangan pergi, Werdamurti. Kau jangan pergi. Kalau kau pergi, aku akan sendirian di tempat yang menyeramkan ini. Kalau aku tidak pergi, aku akan lebih menyusahkan dirimu, Kakang. Tidak, kau jangan pergi, Werdamurti. Dengarlah, kita bisa mengatasi kesulitan ini supaya kita bisa tetap bersama-sama. Aku akan membawamu pergi, Werdamurti. Kita akan pergi jauh meninggalkan desa Lopandak, desa kelahiran kita, desa di mana selama ini kita telah dibesarkan. Aku mencintaimu, Werdamurti. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku datang kemari ini karena mencintaimu. Kalau begitu, mari kita segera pergi, Werdamurti. Kita pergi untuk mencari tempat yang nyaman, di mana kita bisa membangun keluarga bahagia. Ayo, Werdamurti, selagi masih ada kesempatan. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak bisa menuruti keinginanmu itu. Selamat tinggal, Kakang. Werdamurti, tunggu. Jangan pergi. Tunggu, Werdamurti. Linggapati memburu Werdamurti yang terus melompat meninggalkan mulut goa. Mereka lalu berkejaran di atas lereng-lereng terjal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Dan bagaimana dengan Caran Lejong yang mau melaporkan peristiwa di Lopandak pada pimpinannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.